Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 semester 2. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 7, yaitu tentang ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ini adalah materi lanjutan dari pertemuan minggu lalu. Marilah sama-sama kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, seperti biasa di sini Ibu akan mengawalinya dengan membacakan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu 1.4, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2.4, menghayati perilaku disiplin sebagai cerminan makna iman kepada malaikat. 3.4, memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil naqli. 4.4, menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan tugas-tugas malaikat. Kedua, menerangkan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan. Ketiga, mengidentifikasi perilaku beriman kepada malaikat. 4. Menunjukkan contoh perilaku beriman kepada malaikat. Dan yang kelima, melaksanakan perintah Allah atas dasar iman kepada malaikat. Baiklah anak-anakku sekalian. Pertama-tama di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu tentang nama dan tugas malaikat. Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti. Namun ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Di sana terdapat 70.000 malaikat. Dari penjelasan riwayat hadis tersebut menandakan bahwa jumlah malaikat sangatlah banyak. Namun pada bagian ini hanya akan kita jelaskan malaikat-malaikat yang namanya tercatat di dalam Al-Quran maupun hadis. Nama-nama itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nama lain malaikat Jibril adalah Ruh Al-Quds atau Ar-Ruh Al-Amin dan Namus. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk, seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniupkan trompet sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkitnya di padang mahsyar. 4. Malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. 5. Malaikat Munkar. Malaikat Munkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. 6. Malaikat Nakir. Malaikat Nakir bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. 7. Malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia
sejak akil balik sampai akhir hayat. 8. Malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak dia akil balik sampai akhir hayat. 9. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, Malaikat Malik. Malaikat Malik disebut juga Zabaniyah, bertugas menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka. Dengan memperhatikan tugas para malaikat, ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari beriman kepada malaikat. Antara lain, 1. Memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ketaatan para malaikat. Kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. 3. Memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Yang keempat, memotivasi kita untuk selalu beramal soleh karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, yang selanjutnya yaitu tentang perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita bisa melihat objek iman. Yang pertama, iman kepada malaikat Jibril. Contoh perilakunya seperti selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Yang kedua, iman kepada malaikat Mikail, berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. 3. Iman kepada malaikat Israfil, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Yang keempat, iman kepada malaikat Israel, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut atau ketika ajal menjemput kita. Yang kelima, iman kepada malaikat Munkar dan Nakir, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Yang selanjutnya yaitu iman kepada malaikat Raqib. Kita selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan kita. Yang berikutnya yaitu iman kepada malaikat Atid. Kita menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Yang berikutnya yaitu iman kepada malaikat Ridwan, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Yang terakhir yaitu iman kepada malaikat Malik, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari siksa api neraka. Demikianlah anak-anakku sekalian, pembahasan materi kita hari ini, yaitu tentang nama dan tugas malaikat serta perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, silakan kalian kerjakan latihan 1, yaitu halaman 102, dan latihan 2 pilihan ganda halaman 103. Silakan kalian catat soal dan jawabannya di buku catatan kalian masing-masing. Ibu rasa materi ini cukup. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita akhiri saja pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.